Download aplikasi Tarbiyah Sunnah di handphone Anda. Tersedia di Google Play dan App Store. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walillahi junudus samawati wal ard. Wa kana Allahu aliman hakima. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida. Wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Umar Ibn Khattab di Selacau, Batu Jajar, Bandung Barat, para pendengar radio Tarbiyah Sunnah, juga radio lain yang ikut gabung, pemirsa beberapa TV dan para netizen. Kembali kita berjumpa membahas alam para malaikat yang mulia. Kemarin di Senin yang lalu kita sudah membahas malaikat yang bertugas untuk mencabut nyawa, malakul maut. Setelah orang itu mati, orang itu pergi ke alam kubur. Nah, di alam kubur ada lagi malaikat. Malaikat di alam kubur bertanya tentang 3 atau 4 pertanyaan kepada si mayit. Yang satu disebut, yang bertanya ini 2 malaikat. Yang satu disebut munkar, yang satu lagi disebut nakir. Pertanyaan itu disebut fitnah kubur. Jadi fitnah kubur adalah pertanyaan di alam kubur. Kalau bisa menjawab, dapat nikmat kubur. Kalau tidak bisa menjawab, dapat azab kubur. Jadi di alam kubur ada 3 hal. Fitnah kubur, azab kubur, nikmat kubur. Itu semua terjadi di alam kubur. Dan alam kubur adalah alam gaib. Di mana kita tidak tahu tempatnya. Bukan di kuburan. Kuburan mah alam nyata, bisa kita gali, bisa kita rubah, bisa kita pindah. Itu alam nyata. Adapun alam kubur, alam gaib. Kita tidak tahu di mana tempatnya, bagaimana keadaannya. Dan tidak terjangkau oleh panca indera kita. Kenapa kita harus percaya? Karena perkara gaib ini diberitakan oleh Allah dalam Al-Quran, oleh Rasul SAW dalam hadis yang sahih, dan sebagai seorang mukmin wajib percaya kepada perkara gaib selama perkara gaib itu diterangkan di dalam wahyu, Quran atau hadis yang sahih. Allah menyatakan, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib." Kitab Al-Quran ini tidak ada keraguan-raguan di dalamnya. Merupakan petunjuk bagi orang bertakwa. Siapa orang bertakwa? Itu orang-orang yang beriman kepada perkara gaib. Salah satunya adalah alam kubur. Dengan 3 hal yang terjadi di dalamnya, yaitu fitnah kubur, azab kubur, dan nikmat kubur. Wajib untuk kita yakini, dan inilah aqidah Ahlus Sunnah. Berkata Imam At-Tahawi rahimahullah dalam kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah, "Wa bi'adzabil qabr nu'minu bi'adzabil qabr liman kana lahu ahlan wa su'al malaikah wa su'al munkar wa nakir fi qabrihi an rabbihi wa dinihi wa nabihi ala ma ja'at bihil akhbar an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa anis sahaba ridwanullahi alaihim."
wal qabru raudhatun min riyadil jannah au hufratun min hufarin nar. Kita beriman kepada adanya azab kubur bagi orang yang layak mendapatkannya. Orang-orang durhaka, apalagi orang kafir. Dan pertanyaan munkar dan nakir di alam kubur. Tentang Rabbnya, tentang agamanya, tentang nabinya, sebagaimana yang diterangkan oleh Nabi SAW dari para sahabat, dan alam kubur bisa menjadi salah satu di antara taman surga, bisa juga menjadi salah satu lubang azab neraka. Tergantung orangnya. Itu perkataan para ulama, di antaranya Imam At-Tahawi. Adanya alam kubur dan azab kubur serta nikmat kubur diterangkan dalam banyak ayat. Kalau ada orang yang menyatakan azab kubur ini tidak ada dalam Al-Quran, orang itu tidak menemukannya karena kebutaannya. Saya sudah cek dari awal sampai akhir nggak ada ayat tentang azab kubur. Merenan bari perem milarianana. Adapun para ulama yang melek dengan ilmunya, keilmuannya menemukan banyak ayat. Di antaranya pertama Al-Quran di dalam surah Ghafir. Surah Ghafir atau surah Al-Mu'minun. Ayat ke-45 dan 46. Wa haqa bi ali fir'auna su'ul azab. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya wa yawma taqumu as-sa'ah adkhilu ala fir'auna adkhilu ala fir'auna asyaddal 'adzab. Kata Allah, keluarga Fir'aun, maksudnya keluarga di sini bala tentaranya, pasukannya. Sebab di antara keluarga Fir'aun ada yang beriman. Salah satunya adalah siapa? Istrinya, Asia. Dan Asia ini dijadikan sebagai simbol orang-orang yang beriman di kalangan para wanita oleh Allah. Daraballahu mathalan lilladzina amanu imra'ata Fir'aun. Daraballahu mathalan lilladzina amanu imra'ata Fir'aun. Idh qalat rabbi ibni li indaka baitan fil jannah wa najjini min fir'aun wa amalihi wa najjini minal qaumidh dhalimin. Dan Allah telah memberikan perumpamaan kepada kalian tentang orang-orang yang beriman, yaitu istrinya Fir'aun. Istrinya Fir'aun iman. Nah, suaminya si Fir'aun terjahat, terdurhaka pada zamannya, bahkan sampai sekarang nyaris tidak ada tandingannya kedurhakaan si Fir'aun. Makanya kata Allah, wa haqa bi ali fir'auna su'ul azab. Fir'aun dan tentaranya dikepung oleh azab yang buruk ketika di alam kubur. An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya. Neraka itu selalu ditampakkan, dihembuskan kepada Fir'aun dan bala tentaranya setiap pagi dan petang, tiap hari. Kapan? Sekarang. Sebelum kiamat. Wa yauma taqumus sa'ah, dan nanti pada hari kiamat, adkhilu ala fir'auna asyaddal azab. Masukkan Fir'aun dan bala tentaranya ke azab yang lebih hebat, lebih dahsyat dibanding azab di alam kubur. Jadi di alam kubur azabnya hebat dan dahsyat. Nanti pada hari kiamat di neraka lebih hebat lagi. Ini ayat tentang adanya azab kubur bagi si Fir'aun dan bala tentaranya. Kedua, lihat surah Tur ayat 45 sampai 47. Kata Allah, fadharhum hatta yulaqu yawmahum alladhi fihi yus'akun.
Yauma la yughni anhum kaiduhum syai'an wa la hum yunsarun. Wa inna lilladzina zalamu 'adzaban duna dzalik walakinna aktsarahum la ya'lamun. Biarkan mereka, orang kafir dan orang durhaka, biarkan sampai mereka menemui hari yang dijanjikan untuk mereka, lalu mereka dibinasakan. Biarkan hidup, tertawa, senang-senang, mencela Islam dan kaum muslimin, biarkan. Sampai mereka berjumpa suatu hari yang dijanjikan. Hari apa? Hari ketika kematian mereka. Ketika mereka masuk lubang kubur. Fihi yus'akun, di sana mereka dibinasakan dengan azab. Pada hari yang di hari itu tidak lagi bermanfaat tipu daya mereka sedikit pun dan mereka tidak memperoleh pertolongan. Lalu apa kata Allah? Wa inna lilladzina zalamu 'adzaban duna dzalik. Bagi orang-orang yang zalim ada azab sebelum hari kiamat. Walakinna aktsarahum la ya'lamun. Tapi kebanyakan manusia tidak tahu. Sebelum hari kiamat ada azab untuk mereka. Kapan? Para ulama ahli tafsir seperti Imam Ibnu Jarir At-Tabari di dalam kitab tafsirnya, Tafsir At-Tabari, berkata, ikhtalafa ahlu ta'wil fil azabil ladzi tawa'ada Allahu bihi haula'i adh-dhulamah min duni yaumi as-sa'qah. Faqala ba'duhum huwa azabun nar. Ruya dzalika anil Bara' wa Ibnu Abbas. Para ulama ahli tafsir ikhtilaf tentang azab yang Allah janjikan untuk orang zalim sebelum kiamat. Sebagian ulama menyatakan itu adalah azab kubur. Yang berpendapat seperti ini diantaranya Al-Bara' dan Ibnu Abbas. Dua-duanya sahabat. Qala akharun, yang lainnya berkata, ani bidzalikal ju'. Yang dimaksud adalah kelaparan selama hidup. Jadi sebelum kematiannya mereka mengalami kelaparan. Itu sebelum diazab di alam kubur, sebelum diazab pada hari kiamat. Yang berpendapat seperti ini adalah Imam Mujahid, seorang mufassir murid Ibnu Abbas. Qala akharun, berkata yang lain, al-masaibul lati tusibuhum fid dunya min dhihabil amwal wal aulad. Yang dimaksud azab sebelum kiamat dan sebelum azab kubur adalah semua musibah yang Allah timpakan di dunia berupa hilangnya harta, kematian orang-orang tercinta dan penderitaan lain. Ini pendapat beberapa ahli tafsir yang dikutip oleh Imam Ibnu Jarir. Berbeda-beda, ada yang menyatakan azab sebelum kiamat azab kubur. Ada yang menyatakan azab sebelum kiamat yaitu kelaparan ketika masih hidup. Ada yang menyatakan musibah, macam-macam. Apa kata Imam Ibnu Jarir? Kata beliau, warajjaha annal ayata amatun fi kulli azabin dunal yaumil qiyamah wa minhu azabal qabr. Ayat ini umum untuk semua jenis azab sebelum kiamat, termasuk azab kubur. Jadi ayat ini berbicara tentang azab kubur. Jadi azab kubur diterangkan dalam Al-Quran. Berkata Syekh Muhammad Al-Amin rahimahullahu ta'ala. Beliau menjelaskan dalam kitab tafsirnya Adwa'ul Bayan. Kata beliau, al-zahir anna qawlahu azaban duna dhalik huwa ma'udhibu bihi fid dari dunya min al-qatl wa ghairih wala mani'a min dukhuli azabil qabr fi dhalik li'annahu qad yadkhulu fi zahiril ayah. Zahir ayat Allah yang menyatakan azab sebelum kiamat adalah semua azab yang ditimpakan di dunia berupa mungkin dia dibunuh,
dirampok, kehilangan harta, kehilangan orang yang dicintai, dan tidak menutup kemungkinan termasuk masuknya mereka ke alam kubur dan diazab di dalamnya. Jadi azab yang dimaksud sebelum hari kiamat adalah azab kubur. Dan ayat yang semakna dengan ini banyak. Adakah azab kubur diterangkan dalam Al-Quran? Banyak. Kalau orang mengatakan nggak ada azab kubur, alam kubur dalam Quran. Saya sudah cari dari awal sampai akhir. Buta tuh orang, mata hatinya nggak menemukan ayat. Adapun para ulama menemukan banyak ayat yang menjelaskan tentang azab kubur. Adapun dalil-dalil dari hadis tentang fitnah kubur, pertanyaan malaikat di alam kubur, nikmat kubur, azab kubur sangat banyak. Saking banyaknya, lebih dari 45 hadis sahih. Belum hadis-hadis dhaifnya, lebih banyak lagi. Tapi yang sahihnya aja, yang makbulnya lebih dari 45 hadis. Sehingga menjadikan hadis tentang adanya alam kubur adalah hadis yang mutawatir maknawi. Dan mutawatir itu pasti sahih, di atas sahih, ya. Di antaranya sebuah hadis yang diterima dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhuma, ini panjang. Cuma salah satunya Nabi SAW menyatakan, Anas bin Malik juga meriwayatkan hadis ini. Berkata Nabi SAW, Innal abda idha wudhiya fi qabrihi wa tawalla anhu ashabuhu hatta innahu yasma'u qar'ani alihim atahu malakan fa'aqadanihi fayaqulani lahu ma kunta taqulu fi hadha ar-rajul wa yaqulu ashhadu annahu abdullahi wa rasuluh fayuqalu unzur maq'adaka minan nar abdalaka Allahu bihi maq'adan minal jannah qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fayarahuma jami'a. Apabila seorang hamba yang sudah mati diletakkan di kuburannya, lalu pulanglah orang-orang yang menghantarkannya. Pulang dari mana? Dari kuburan. Dibangun, bukan bangun hudang, tapi lilir bentak. Masih goler. Dia masih mendengar suara langkah sendal orang-orang yang pulang. Blag-blig-blug merenannya. Ada di rumah yang punya loteng. Nah, kalau di atas, ruangan atas ada yang melangkah, apalagi banyakan. Apalagi barudak ajrut-ajrutan. Kedengaran blag-blig-blug, nah, sigana teh siga kitunya. Jadi pas bentak blug-blug-blug, aduh pulang. Di mana ini? Di alam kubur, tapi masih ada hubungan dengan kuburan. Apa yang terjadi setelah itu? Datang dua malaikat menyuruhnya duduk. Ini di alam kubur, bukan di kuburan. Karena di kuburan tidak akan bisa duduk ya. Kenapa? Sempit. Yang sakituan weh. Berarti kalau dia bisa duduk bukan di kuburan. Tapi di mana? Di alam kubur. Tapi kan jasadnya di kuburan. Iya, itu yang kita lihat. Tapi di alam kubur, di ruh itu dimasukkan lagi ke jasadnya yang ada di alam kubur. Emang bisa? Nggak akan bisa kalau kita yang ngaturnya. Nah, kita mah lemah, nggak punya kemampuan apa-apa. Tapi ini yang mengaturnya siapa? Allah. Allah mah maha mudah untuk mengatur apapun. Orang itu disuruh duduk, lalu ditanya bagaimana pendapatmu tentang seorang laki-laki yang namanya Muhammad. Ingat,
ketaatan kita kepada Nabi SAW termasuk pertanyaan di alam kubur. Ikut beliau apa ikut orang banyak? Kita tidak disuruh mengikuti banyak orang dan kita tidak akan ditanya apakah kamu ikut kebanyakan orang atau tidak. Yang disuruh kita adalah mengikuti Rasul. Atiullah wa atiur Rasul. Dan itu akan ditanya. Bagaimana pendapat tentang seorang laki-laki yang namanya Muhammad? Kalau dia orang mukmin, dia berkata asyhadu annahu abdullahi wa rasuluh. Aku bersaksi beliau itu hamba Allah dan Rasulnya. Apa kata malaikat? Lihat, undur, maq'adaka minan nar. Lihat, tuh tempat tinggalmu di neraka nanti. Ini orang mukmin. Allah ganti dengan tempat tinggal di surga. Tuh, dua-duanya diperlihatkan. Yang di neraka mengerikan, tina seuneu tuh. Dengan beragam azab dan malaikat yang menakutkan. Nah, pas surga, istana yang super megah. Ada bidadari surga, ada pelayan-pelayan, makanan, minuman, ada perhiasan. Dua-duanya diperlihatkan. Ya, ini orang mukmin. Adapun orang kafir atau munafik atau durhaka. Ketika ditanya di alam kubur, dia menjawab, la adri, la adri, kuntu aqul ma yaqulun nas. Aku enggak tahu. Aku hanya mengatakan apa yang dikatakan oleh orang-orang, tuturut munding. Orang begitu ikut begitu, orang begini ikut begini. Kebanyakan orang bodoh, kebanyakan orang tidak bersyukur, kebanyakan orang ingkar, diikuti. Nanti ditanya di alam kubur. Apa kata malaikat? La daraita wa la talaita. Kamu enggak tahu karena kamu enggak baca, kamu enggak belajar. Baca tidak, belajar tidak, ikut kajian tidak. Bagaimana dia bisa tahu tentang agama Allah? Kerjanya mencari dunia, ngudag-ngudag dunia. Barijeng teu ka udag wae eta dunia teh. Akhirat tidak tercapai, dunia pun luput dari genggamannya kecuali hanya sedikit. Akibatnya di alam kubur ditanya nggak bisa jawab. Kata Allah, kata malaikat, la daraita wa la talaita. Kamu nggak tahu karena kamu nggak baca, nggak belajar. Thumma yudrabu bimitraqah min hadid darbatan baina udhunaihi faisihu sayhatan yasma'uha min mayyalihi illa thaqalain. Maka dipukullah orang itu dengan palu dari besi. Pukulannya antara kedua telinganya. Orang itu berteriak saking sakitnya. Teriakannya terdengar oleh semua makhluk yang ada di sekitarnya. Kecuali dua makhluk. Yaitu jin dan manusia. Jin dan manusia tidak mendengar jeritan di alam kubur. Binatang-binatang mendengar. Alhamdulillah kita tidak mendengar. Kalau mendengar mak tuh nggak bisa tidur. Tiap malam meranjak siang juga jebrode, guak deh. Aduh stres kita. Alhamdulillah Allah memberikan anugerah. Ditulikannya kita dari jeritan alam kubur. Tidak mendengar. Ya. Hadis ini sahih riwayat Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari. Dalam hadis yang diterima tadi dari Anas, sekarang dari Al-Barra bin Azib radhiyallahu anhuma. Setelah dia dimasukkan ke lubang kubur, dia pindah alam ke alam kubur. Fayatihi malakan fayujlisanihi. Datang dua malaikat. Disuruhnya orang itu duduk lalu berkata, "Man rabbuka?" Siapa Rabbmu? Dijawab, Rabbi Allah. Rabbku Allah.
Wa ma dinuka, apa agamamu? Dijawab dinil Islam. Terus ditanya lagi, ma hadzal rajul ladzi bu'itsa fikum? Siapa seorang lelaki yang diutus kepada kamu? Dijawab, huwa Rasulullah. Dia adalah utusan Allah. Ini 3 pertanyaan. Lalu berlanjut ada pertanyaan keempat. Bahkan kelima. Wa ma ilmuka, bagaimana kamu tahu? Tahu Rabbmu Allah, agamamu Islam, dan Nabi Muhammad SAW. Orang ini menjawab, qara'tu kitab Allah. Fa'amantu bihi wa saddaqtuhu. Aku membaca kitab Allah. Baca Quran. Maka aku beriman, aku percaya. Dari sana aku tahu. Jadi ternyata tahu karena belajar. Ini pentingnya ilmu. Maka fayunadi munadi minas sama'an sadaqa abdi. Ada suara dari langit yang menyeru. Dipastikan ini suara Allah. Karena apa? Karena isi seruannya. Kata suara ini, hambaku telah benar. Kalau hambaku berarti yang bicara siapa? Allah. Karena kita semua hamba Allah. Fafrishuhu minal jannah wa albisuhu minal jannah wa aftahu lahu baban minal jannah. Maka hamparkan bagi orang ini hamparan dari surga. Karpet, kasur dari surga. Kebayang mewahnya, empuknya, wanginya, nyamannya. Kasih pakaian dari surga. Pakaiannya dari sutra yang megah. Bukakan bagi orang ini pintu menuju surga. Dibukakan berai muka. Apa yang terjadi? Fayatihi min ruhiha wa tibiha wa yufsahu lahu fi qabrihi muddal basar. Maka bertiuplah angin surga, wewangian aroma surga. Dan diluaskan di alam kuburnya seluas sejauh mata memandang. Luas satungtung dele. Sejauh mata memandang. Ini di alam kubur, bukan di kuburan. Lamun di kuburan tiba-tiba ngalegana tuh ngagebros sebenarnya. Sekali lagi ini di alam kubur, alam gaib. Entah di mana. Kebayangkan nikmatnya orang mukmin di alam kubur. Dikasih hamparan dari surga, kita di masjid aja dikasih karpet gini. Aduh nyamannya, betahnya bukan mainnya. Hawana teh hoyong ngagolero Ini dari surga loh. Nggak ada bandingannya dengan apapun yang ada di dunia. Pakaian dari surga. Mewah, megah, wangi, enak, nyaman. Dibukakan pintu menuju surga. Terus diluaskan seluas sejauh mata memandang. Atau merenan lega-lega ting kitanya sendiri mah keeng. Enggak. Kita bisa saling berkunjung kepada sesama ahli kubur yang sama-sama dapat nikmat kubur. Silaturahmi itu. Dalam kondisi menyenangkan, terus karakter, sifat, tingkah laku orang yang di alam kubur yang soleh-soleh menyenangkan, reuni kita. Semoga nanti kita di alam kubur bisa saling berkunjungnya. Dan itu dibahas oleh para ulama. Di antara Imam Al-Qurtubi dalam kitab At-Tadhkirah ada satu bab ahlul kubur yazuru ba'duhum ba'dha fi kuburihim. Ahlul kubur itu saling berkunjung satu sama lain di alam kuburnya. Tapi ini khusus bagi orang yang dapat nikmat kubur. Adapun yang dapat azab kubur nggak bisa. Nggak bisa saling kunjung berkunjung. Dihabak terus, babak belur setiap detiknya ya. Dengan azab yang tiada banding.
Inilah orang-orang mukmin yang berbahagia di alam kuburnya setelah melewati fitnah kubur. Fitnah kubur berupa apa tadi? Berupa pertanyaan di alam kubur dan bisa menjawab. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih sebagaimana yang sudah diterangkan ketika kita menjelaskan dua malaikat Munkar dan Nakir. Hadis-hadis yang seperti ini sangat banyak. Mencapai lebih dari 45 hadis. Sehingga menjadikan hadis tersebut hadis yang mutawatir maknawi. Ya. Dari hadis-hadis tadi ada beberapa faidah atau pelajaran yang bisa kita ambil. Pelajaran pertama, itsbatu fitnatil qabr wa su'alil malakain. Hadis-hadis tadi menjelaskan tentang adanya fitnah kubur berupa pertanyaan dua malaikat di alam kubur. Kedua, itsbatu azabil qabr wa na'imihi. Hadis tadi juga menjelaskan adanya azab kubur dan nikmat kubur. Azab kubur bagi yang durhaka, nikmat kubur bagi yang bertakwa. Ketiga, rahmatullahi bi'abdihil mu'min indal maut wa basyaratil malaikatillah. Hadis ini menjelaskan rahmat Allah bagi hambanya yang mukmin ketika mati. Dan berita gembira dari para malaikat kepada mereka ketika mati. Sudah diterangkan ketika orang mukmin akan mati, turun para malaikat rahmat. Banyak, tak terkira, tak terhitung jumlahnya. Mereka ramah, bersahabat, menyenangkan, wajah mereka bersahaya, membawa kain kafan dari surga, membawa wewangian parfum dari surga. Dan itu terlihat oleh siapa? Hanya oleh orang yang akan mati. Tegang enggak? Ya iyalah tegang. Melihat makhluk asing banyak dengan kondisi barareda itu. Gitunya. Takut ada takutnya. Khawatir ada, tegang. Tapi datang malaikat membisikkan. Jangan kamu takut, jangan kamu sedih. Berbahagialah dengan surga yang Allah janjikan untukmu. Ini ada malaikat rahmat itu berbisik begitu. Sebagaimana firman Allah, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang berkata Rabb kami Allah, iman kepada Allah, terus istiqamah di atas keimanannya, maka para malaikat akan turun. Kapan? Ketika akan mati, ketika sakarat. Ketika sakarat melihat ada orang-orang asing gitu, tegang, padahal itu malaikat. Maka malaikat membisikkan alla takhafu wa la tahzanu. Jangan takut, jangan sedih. Berbahagialah dengan surga. Ini rahmat Allah. Akhirnya hilang ketakutan, ketegangan, kesedihan. Karena orang yang akan mati sedih memikirkan keluarga yang ditinggalkannya. Bagaimana istrinya, bagaimana anak-anaknya, bagaimana hartanya, bagaimana rumahnya. Aduh, macam-macam tuh. Jadi sedih terhadap masa lalunya, orang-orang yang akan ditinggalkannya. Dan takut terhadap masa depannya. Bagaimana setelah saya mati ke alam kubur, apa yang saya alami, yang saya rasakan. Takut. Dua perasaannya, takut. Sedih terhadap apa yang akan ditinggalkan, takut terhadap apa yang akan dialami setelah kematian. Malaikat datang, alla takhafu wa la tahzan. Wa abshiru.
bil jannatil lati kuntum tu'adun. Jangan takut, jangan sedih, tapi berbahagialah dengan surga. Ini rahmat Allah. Semoga kematian kita nanti demikian ya. Amin. Kelima, anna adzabal kafir yabda'u min sa'ati ihtidarihi wa annal malaikata tubashshiruhu binnar. Hadis-hadis tadi menjelaskan azab bagi orang yang kafir dimulai sejak dia sakarat. Para malaikat membisikkan, memberi kabar neraka. Nah, mulai itu tegang, mulai menderita. Dan hadis ini pun menjelaskan para malaikat bertanya tentang orang tentang tiga hal. Rabbmu, agamamu, dan nabi. Maka pelajari tiga ini. Ini pertanyaan bukan ngetes hafalan. Tapi pertanyaan ini bertanya tentang sikap kita kepada tiga pertanyaan. Bagaimana sikap kita kepada Allah? Ini menyangkut tauhid kita, akidah kita, ibadah kita kepada Allah. Kedua, menanyakan bagaimana ketaatan, komitmen kita kepada agama Allah, agama Islam. Dipelajari enggak? Difahami secara benar enggak? Diajarkan enggak? Diamalkan enggak? Gitu. Dan yang terakhir kepada Nabi Muhammad SAW, sejauh mana kita berpegang teguh kepada sunnahnya. Apa mengikuti beliau atau nambah-nambah, mengurangi, merubah dan seterusnya. Lihat. Pelajari tentang tiga hal ini. Dan ada kitab khusus yang mempelajari tentang tiga hal. Tiga hal ini disebut perkara pokok dalam agama. Akhir ayat kitab Al-Usulul Thalathah. Tiga perkara pokok. Yaitu tentang Allah, tentang agamanya, dan tentang Nabi Muhammad SAW. Dan banyak syarahnya. Syarah Al-Usul Thalathah. Saya sudah puluhan kali membahas kitab ini di banyak pengajian. Dan sekarang juga masih dibahas tuh nanti sore. Pada asar jam 4 di Cimahi, Masjid Darul Ihsan. Disiarkan oleh radio, disiarkan, dengar nanti sore. Pembahasan kitab Al-Usulul Thalathah. Nah, inilah beberapa faedah yang bisa kita ambil dari hadis-hadis tadi yang intinya menjelaskan tentang alam kubur dan adanya malaikat yang ditugaskan di sana. Malaikat yang ditugaskan di sana di alam kubur ada dua. Malaikat rahmat dan malaikat azab. Yang malaikat azab mengadab di alam kubur. Malaikat rahmat melayani orang itu di alam kuburnya ya. Semoga Allah memasukkan kita ke dalam golongan orang yang selamat melewati fitnah kubur dan memperoleh nikmat kubur dan terhindar dari azab kubur. Ya, cukup ya penjelasan kita sampai di sini dan kita masih punya sisa waktu untuk bertanya jawab. Apabila ada pertanyaan dipersilakan. Dimulai dari bapak-bapak dulu. Jadi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum ya Ustaz. Izin bertanya mengenai adab, nikmat, kemudian fitnah kubur. Ini bagaimana mungkin ada nasihat dari Ustaz agar kita itu semakin yakin dengan adanya tiga perkara itu sehingga dalam melakukan suatu amal baik itu tidak lalai. Jadi kita itu betul-betul adanya keyakinan yang kuat dalam hal itu. Terima kasih. Jazakallahu penjelasan tadi kurang meyakinkan. Gimana caranya agar kita yakin adanya alam kubur? Ya pertama belajar.
ikuti kajian-kajian akidah. Ikuti kajian-kajian tentang hari kiamat. Kajian hari kiamat biasanya dimulai dari tanda-tanda kiamat. Ada kiamat kecil, ada kiamat besar. Kiamat kecil apa? Kematian. Tanda-tanda dari kiamat besar beberapa fenomena alam yang terjadi di alam bumi menjelang, di alam dunia menjelang kiamat. Nah, termasuk ada pembahasan alam kubur dengan ayat dan hadis seperti yang tadi kita jelaskan. Kita tidak sedang membahas kitab tentang alam kubur, tetapi tentang malaikat. Cuma ada malaikat yang bertugas di alam kubur, jadi terbahas. Ada kitab khusus, ya, dan banyak. Ada judulnya Al-Qiyamatus Sughra. Kiamat kecil. Makna kiamat kecil? Kematian plus alam kubur. Ada pembahasan tentang alamul kubur minad dakhil. Kecil kitab. Yaitu mengenal adanya alam kubur dari dalam. Maksudnya dari dalam adalah informasi gaib yang bersumber dari wahyu Quran Sunnah tentang adanya alam kubur. Mungkin di sana. Banyak pelajari itu. Karena itu bersumber dari Quran dan hadis yang sahih dijelaskannya oleh para ulama. Mengutip penjelasan para sahabat, para ulama, dan yang menuliskannya juga ulama. Kalau ulama yang menulis pasti rujukannya gamblang jelas. Kalau itu ayat disebut surat apa, ayat berapa. Kalau itu hadis disebut hadis itu riwayat siapa, dalam kitab apa, sahih atau tidaknya. Kalau itu penjelasan para sahabat diterangkan nama sahabatnya siapa, terus riwayat ini sahih atau tidak, pasti dijelaskan. Namanya juga ulama, ya. Dan itu memberikan keyakinan kepada kita. Ini yang pertama. Jadi pelajari alam kubur semaksimal yang kita bisa, semendalam yang kita bisa. Kedua, jangan lupa berdoa agar Allah memberikan hidayah kepada kita. Jangan sampai hati kita ditutup sehingga tidak mau meyakini keterangan Quran Sunnah. Jangan lupa berdoa. Ketiga, jangan lupa gaul sama orang-orang berilmu dan orang-orang beramal. Sehingga kita terpengaruh, terbawa baik dari kebaikan orang soleh yang berkawan dengan kita. Dan hindari pergaulan dengan kawan-kawan yang buruk, yang melalaikan kita. Kadang kita tahu nanti akan mati, ada azab kubur, ada fitnah kubur, apalagi ada azab neraka. Karena pengaruh gaul yang buruk, kita lalai dari semua itu, ya. Itulah beberapa kiat agar kita tambah yakin. Wallahu a'lam. Ibu-ibu di belakang ada, ya, itu kasih mic-nya tuh. Mangga maju ibu-ibu karena hijab. Ini ada mic. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustadz, apakah benar ada keterangan yang menerangkan perempuan yang lagi haid tidak boleh mendekati orang yang lagi sakarat? Karena takut menghalangi malaikat rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Apakah benar kalau orang sakit keras jangan didekati oleh wanita yang haid? Ini tidak benar. Nggak ada keterangan tentang hal itu. Orang itu mungkin menggunakan logika. Katanya malaikat nggak akan mendekati orang yang haid. Kata siapa? Malaikat rahmat.
akan mendatangi orang-orang yang sedang melakukan kebaikan. Sedang baca Quran, sedang zikir, sedang berdoa, sedang melakukan kebaikan, sedang mendengarkan kajian. Malaikat rahmat turun mendatangi. Kalau wanita haid bukankah tidak boleh baca Al-Quran, tapi kan bisa berzikir. Boleh berzikir? Boleh. Asal jangan lagi di WC gitunya berzikir. Tidak boleh. Di luar WC mau haid mau junub tetap. Kalau yang haid yang junub tidak boleh berzikir, hasih bersin. Apa boleh? Nggak boleh baca hamdalah? Apa nggak boleh membaca zikir pagi petang? Apa nggak boleh istighfar? Apa nggak boleh mengucap alhamdulillah? Jangan alhamdulillah lagi haid. Nggak ada larangan. Zikir boleh, yang tidak boleh hanya di WC saja. Lagi cingogo, ngahijin, zikir nggak boleh itu. Tapi kalau di luar WC walaupun lagi haid, lagi junub, boleh. Bahkan kalau umpama kita melakukan hubungan suami istri, ada zikir, ada doa sebelumnya. Gak masalah ya. Dan zikir, doa, melakukan ibadah-ibadah lain, itu mengundang turunnya rahmat. Mengundang datangnya malaikat rahmat. Termasuk boleh nggak wanita memurojaah hafalan Quran? Boleh. Para ulama hanya ikhtilaf ketika menyentuh mushaf Al-Quran dan membaca dari mushaf. Adapun kalau khawatir hafalan hilang. Kan seminggu tara maca-maca Quran asan. Boleh dia mengulang-ulang hafalannya. Tanpa melihat mushaf apa menyentuh mushaf. Mengulang-ulang hafal. Apalagi kalau umpamanya dia seorang pelajar, santri atau siswi. Lalu ada ujian tes hafalan Quran. Walaupun lagi haid boleh. Dalam rangka itu. Ya. Dan itu akan mengundang datangnya malaikat rahmat. Jadi nggak ada keterangan malaikat rahmat tidak akan mendatangi wanita haid. Tidak ada. Yang ada adalah al-malaikatu la tadkhulu buyutan fiha suwar. Malaikat, maksudnya malaikat rahmat, tidak akan mendatangi satu rumah yang di rumah itu ada gambar. Gambar orang, gambar makhluk hidup. Binatang, orang atau yang lain. Atau apalagi patung. Termasuk patung hias, ya. Hiasan yang berupa patung. Malaikat rahmat nggak mau masuk. Itu ada keterangannya. Adapun keterangan malaikat rahmat tidak akan mendatangi wanita haid nggak ada. Di karang-karang aja tuh orang. Oleh karena itu tidak ada larangan wanita haid berada di samping orang yang sakit keras, dikhawatirkan sakit kerasnya menghantarkannya kepada kematian lagi sakarat, lalu ditalkin. Boleh wanita haid mentalkin? Boleh. Tak ada larangan. Laqinu mautakum ila ilaha illallah. Talkinkan orang yang akan mati dengan la ilaha illallah. Dibisikkan, ucapkan olehmu la ilaha illallah, la ilaha illallah. Boleh dilakukan oleh wanita haid? Boleh. Tidak ada larangan wanita haid berzikir. Yang ada larangan di sebagian ulama adalah memegang mushaf dan membaca dari mushaf. Adapun berzikir tidak ada larangan. Jadi tidak benar adanya keterangan wanita haid nggak boleh dekat-dekat yang sakarat, nggak benar ya. Wallahu a'lam bishawab. Uzain di studio, mangga. Baik, ada pertanyaan melalui YouTube, Ustadz. Assalamualaikum, Ustadz. Waalaikumsalam. Saya teringat materi tentang larangan memberi nama kepada Allah. Di sekitar saya banyak yang memanggil Allah dengan sebutan Gusti. Seperti banyak yang bilang Gusti Nu Agung katanya. Bagaimana, Ustadz? Barakallahu fiik. Gusti Pangeran Nu Agung. Gitunya. Allah memiliki nama. Nama Allah banyak. Dan Allah perintahkan silakan panggil Allah dengan nama-nama itu.
Allah berfirman dalam Al-Quran, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha wadharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi. Allah memiliki nama-nama yang baik. Silakan panggil Allah dengan nama-nama itu. Al-Asmaul Husna itu banyak, lebih dari 99 nama. Nah, nama-nama Allah itu saking banyaknya, kok gak dipanggil tapi dipanggil dengan sebutan lain. Seperti Gusti, Pangeran, dan seterusnya. Walaupun Gusti dan Pangeran itu memiliki makna agung, tapi itu bukan nama Allah. Sama kita umpamanya punya beberapa nama. Seseorang punya beberapa julukan, sebutan. Ada namanya Asep, gitunya. Memang orangnya Kasep, sok dipanggil si Kasep, si ganteng, si lucu, si gagah. Si imut, si hadai, si pinter, dah pinter deh. Si pinter, kemudian macam-macam itu sebutan yang dikenal. Kadang ada orang manggil, hai si lucu, pada kemana, menipika gemesin, gitunya. Hai ganteng, aduh, pada kemana, uti mana. Nah itu nama sekaligus laqab yang dikenal. Nah tiba-tiba ada orang lain, hei jelema, reka mana. Memang dia sebangsa jelema. Tapi walaupun jelema, dia punya nama atau punya sebutan. Kira-kira kita enak nggak? Enggak, kita punya nama. Saya umpamanya nama Anu, kadang-kadang disebut dengan kunyahnya, Abu Haidar. Kadang disebut dengan namanya Pak Erwan. Kadang disebut dengan Pak Haji. Kadang disebut dengan Pak Ustadz. Kadang ada yang menyebut dengan Pak Kiai. Macam-macam tuh. Tapi itu sebutan yang lumrah dan wajar. Tiba-tiba ada orang, jelema badeka mana? Memang saya sebangsa jelema. Kira-kira enak gak ke saya? Ya? Enggak. Aduh, kakarak disebut dia jelema, di mana badeka mana? Kalau biasa nyebut Pak Ustadz, di mana badeka mana damang? Enak. Disebut Pak Kiai, badeka mana? Kumaha kajianana lancar? Lancar. Biasanya itu TNI atau polisi yang nanya gitu. Pak Kiai, kumaha kajianana lancar? Dayana naon? Nggak siga gitu tah. Ada lagi Pak Ustadz, ada lagi. Kalau di kantor Pak, ada lagi Pak Bos. Ada yang nyebut Pak Bos. Tapi ada orang, Jalmi, mereka mana? Tanya nyentuh. Itu pertama. Kedua, menyebut jenis seperti jelema, Jalmi, orang. Menunjukkan bahwa jenis kita ini tidak sendiri. Ada jelema-jelema lain. Ada orang-orang lain. Gitu ya. Karena itulah maka bila Allah yang memiliki banyak nama yang disebut Al-Asmaul Husna. Tapi tidak dipanggil dengan Asmaul Husna, tapi disebut dengan sebutan Gusti. Disebut dengan sebutan Pangeran. Ada dua makna yang terkandung. Pertama, orang itu tidak memanggil Allah dengan namanya, tapi memanggil Allah dengan jenisnya. Ini yang pertama. Kedua, memanggil Allah dengan jenis menunjukkan ada yang lain yang sejenis itu. Pangeran atau Gusti itu tidak satu. Dalam pandangan dia, ada yang lain Gusti lah, yang lain Pangeran, yang lain. Dan ini berbahaya. Sama dengan kita disebut, hai Jalmi, badeka mana, gitu kan. Atau nih, kadang-kadang tidak disebut dengan sebutan nama. Tapi, hai Bung, mau kemana? Hai bro, itu rada kurang enak. Dan menunjukkan bung dan bro itu banyak. Dia menyebut bung dan bro itu ke banyak orang, ya enggak? Ketemu ini bro, mau kemana? Ketemu itu bro, dari mana? Gitu kan? Nah, yang disebutnya jenisnya. Kalau jenis menunjukkan ada yang lain yang sejenis itu. Dikhawatirkan
Kalau Allah dipanggil dengan sebutan Gusti, Pangeran, Nu Agung, ada banyak Gusti selain Allah Azza wa Jalla. Maka jangan. Sebaiknya panggillah Allah dengan nama-namanya. Bisa ya Allah, ya Rahman, ya Rabb gitu ya. Ya Razzaq, kalau kita ingin ya Razzaq, rizqni pasian, abdi rizki, ya Raziq, ya Razzaq, ya Wahhab, ya Karima. Itu banyak nama-nama Allah. Yang banyak tidak disebut, yang bukan namanya disebut. Ya, biasakan kita memanggil Allah dengan nama-namanya. Karena itulah perintah Allah, walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Wadarul ladzina yulhiduna fi asmahi. Allah memiliki nama-nama yang baik. Panggil Allah dengan nama itu dan tinggalkan orang-orang yang mengabaikan namanya. Namanya tidak disebut, ngasih nama sebutan yang lain ya. Cukup ya sampai di sini. Insyaallah kita jumpa lagi Senin yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillah rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.